Selamat sore saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali dalam program Siraman Kalbu untuk hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang memimpin kehidupan kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang memberikan hikmat bijaksana, yang mempersekutukan kami lewat siaran Siraman Kalbu dari jarak jauh ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa yang mempersatukan kami, yang membuka kalbu kami untuk diisi oleh sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saudara masih ingat kemarin masih dari Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 sampai 15, suasana di mana orang baik, orang benar, orang beriman yang bernama Stefanus ditangkap dan dibawa ke sidang mahkamah agama. Dan teks ini memperlihatkan kepada kita kesempatan itu diberikan kepada Stefanus untuk membela dirinya. Dia dikondisikan menjadi orang yang tertuduh, ditulis sebagai orang penghujat, ditulis sebagai orang yang menghina rumah Allah, dan ditulis sebagai penghujat Musa dan Allah, bangsa Israel. Lalu Stefanus memberikan pembelaannya dengan mengangkat tradisi iman orang percaya bangsa Israel, dengan mengangkat sejarah perjalanan bangsa pilihan Allah. Sehingga dengan demikian semua orang yang berkumpul di dalam sidang mahkamah agama itu merasa kagum dan terlibat perasaannya dalam semua penjelasan Stefanus. Dia menjelaskan mulai dari Abraham yang dipilih oleh Allah, yang dipanggil Allah keluar dari tempatnya dari Ur Kasdim menuju tempat yang diberkati Tuhan, sampai kepada Abraham diberkati Tuhan anak, yakni Ishak, dan sampai ke Ishak yang diberkati Tuhan anak, yaitu Yakub dan Esau, di mana Yakub memperoleh berkat 12 anak. Salah satu di antaranya adalah Yusuf, yang ketika kelaparan dibawa Yakub ke Mesir, dan selanjutnya karena Tuhan memberkati, memberikan hikmat bijaksana kepada Yusuf, sehingga dia dipilih oleh Fir'aun menjadi pemimpin yang menentukan di Mesir. Semua rangkaian pemahaman ini mulai dari Abraham hingga kepada Yusuf, semuanya menghisap perasaan iman percaya semua yang terlibat di tengah-tengah pengadilan agama itu. Dilihat pada ketika itu bahwasanya Stefanus adalah orang baik, orang yang memiliki iman sama dengan mereka, sehingga sebenarnya tidak ada alasan mereka untuk menangkap dan menjebloskan Stefanus ke penjara. Walaupun pada akhirnya Stefanus harus menghadapi kepahitan oleh karena kecemburuan. Saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang kita lihat yang memiliki kesamaan. Stefanus adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang beriman kepada Allah dalam nama Yesus, dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh disenangi oleh banyak orang, namun terhempas pada zamannya. Demikian juga dulu Yusuf adalah orang yang terhempas di tengah-tengah keluarganya. Dia dijual ke Mesir, tapi oleh karena dia baik dan tidak mau membalas, dia diberkati Tuhan menjadi penentu di tengah-tengah bangsa yang besar itu. Dia dikatakan firman Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-9, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Disinilah titik temunya antara pengalaman hidup Yusuf dengan Stefanus. Stefanus orang berhikmat. Dia memperoleh Roh Kudus
mengisi semua gerak kehidupannya, semua aspek kehidupan dan gerak-geriknya, sehingga sebenarnya dia sungguh-sungguh menjadi membawa kesaksian tentang Yesus, tentang Allah dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, dengan kesaksian yang dilakukan oleh Stefanus ini, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya makin membludak amarahnya. Namun yang jelas, iman percaya roh kalbunya Stefanus tetap sejahtera, tetap tenang karena berada bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan yang agung itu. Saudaraku yang kekasih, sepahit apapun kehidupan kita, mungkin secara sosial kita terjepit di tengah-tengah banyak orang yang berbeda dengan kita sosial budaya, bahkan iman percayanya. Mungkin kita terhempas dari komunitas kita karena orang banyak memiliki materi dan kita mungkin hampir untuk makan pun sangat berjuang dan sangat kelelahan, sangat memeras tenaga untuk hal itu. Namun mari kita berhikmat, tetap tenang beriman kepada Allah seperti Stefanus yang senantiasa mengandalkan Kristus, mengandalkan Roh Kudus, sehingga orang berhikmat akan tetap menjadi bijaksana, mencari yang terbaik, jalan keluar dari semua persoalannya. Hidup ini penuh dengan persoalan, hidup ini penuh dengan tantangan. Mari kita berhikmat, meminta hikmat, meminta Roh Tuhan, memberikan pencerahan, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau baik. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang adalah Engkau sendiri mengisi hati, pikiran, dan kalbu kami. Membuat kami tenang dikala kami kalut. Membuat kami sadar dikala kami hampir keliru. Membuat kami senang dikala kami susah. Ya Tuhan yang ada Roh Kudus, yang senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada umat manusia. Itulah yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, terlebih seketika kami menghadapi pergumulan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.